Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan berupa cara-cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Pengertian sosialisasi menurut para ahli, Peter L. Berger, suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Suarjono Suekanto, proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Paul B. Horton, suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya, sehingga akan membentuk kepribadiannya. Febriarto memberikan definisi, sosialisasi adalah proses belajar. Dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai, dan tingkah laku dalam masyarakat tempat ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. Tujuan dan proses sosialisasi. Tujuan sosialisasi, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan, menambahkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuan untuk membaca, menulis, dan bercerita. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dilakukan mengenai latihan-latihan mawas diri yang tepat. Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada pada masyarakat. Proses sosialisasi. Macam-macam proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang terjadi tanpa sengaja melalui proses interaksi sosial terjadi apabila seorang individu menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitarnya sedang berinteraksi. Proses sosialisasi yang terjadi secara sengaja melalui pendidikan dan pengajaran terjadi apabila seorang individu yang disosialisasikan mengikuti pengajaran dan pendidikan yang sengaja dilakukan oleh pendidik. Fungsi umum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengetahuan, dan penyesuaian dan terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. 2. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Syarat terjadinya sosialisasi dalam masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat menjadi mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan masyarakat dan mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat membuat sosialisasi terjadi, yaitu 1. Apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa saja adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Proses sosialisasi. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan anak untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya, melakukan kegiatan meniru secara tidak sempurna. Contoh, saat pertama kali anak bisa memanggil orang tuanya dengan sebutan ibu atau bapak. Yang kedua, tahap meniru. Seseorang anak mulai mengambil peranan orang-orang yang berada di sekitarnya, mulai meniru peranan yang dilakukan oleh orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Contoh, anak mulai bermain masak-masakan bersama teman-temannya. Yang ketiga, tahap siap bertindak, yaitu seseorang anak mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. Contoh, ketika ia bermain sepak bola, maka ia akan mengetahui peranan wasit.
Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif, yaitu seseorang anak mampu mengambil peran semua pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi. Ia mampu berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, selaku anak, ia telah mampu memahami peranan yang dijalankan oleh orang tuanya. Wadah stratifikasi sosial. Tempat atau saluran penyebab terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat bervariasi, di antaranya 1. Pranata sosial. Pranata sosial adalah lembaga yang terbentuk dari masyarakat yang berfungsi untuk menjalankan suatu sistem sosial di kehidupan masyarakat. Pranata sosial dapat menjadi penyebab terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat. 2. Lembaga pendidikan. Pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang penting. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosialnya. 3. Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan juga dapat menjadi saluran mobilitas sosial dalam beberapa masyarakat. Orang-orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan dapat memperoleh penghargaan dan status sosial yang lebih tinggi. 4. Organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi orang-orang yang ingin memperoleh pengaruh dan kekuatan dalam masyarakat. 5. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan atau bisnis dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi orang-orang yang ingin memperoleh kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi. 6. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata juga dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Dalam beberapa negara, karir militer dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh penghargaan dan status sosial yang lebih tinggi. 7. Sirkulasi sosial. Sirkulasi sosial adalah saluran mobilitas sosial yang melibatkan perpindahan orang dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya melalui hubungan sosial seperti perkawinan, pertemanan, atau kerjasama dengan bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh stratifikasi sosial dapat terjadi di sekolah ketika siswa berkemampuan ekonomi tinggi cenderung memiliki relasi sosial yang lebih baik. Selanjutnya, wadah mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain dalam masyarakat. Terdapat beberapa saluran atau wadah yang dapat digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, di antaranya 1. Lembaga pendidikan. Pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang penting. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosialnya. 2. Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan juga dapat menjadi saluran mobilitas sosial dalam beberapa masyarakat. Orang-orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan dapat memperoleh penghargaan dan status sosial yang lebih tinggi. 3. Organisasi politik, yaitu organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi orang-orang yang ingin memperoleh pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat. 4. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan atau bisnis dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi orang-orang yang ingin memperoleh kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi. 5. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata juga dapat menjadi saluran mobilitas sosial dalam beberapa negara. Karir militer dapat memberi kesempatan untuk memperoleh penghargaan dan status sosial yang lebih tinggi. 7. Sirkulasi sosial. Sirkulasi sosial adalah saluran mobilitas sosial yang melibatkan perpindahan orang dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya melalui hubungan sosial seperti perkawinan, pertemanan, dan kerjasama dalam bisnis.